Halo, kembali lagi di channel Rudy Hiskia. Kali ini aku akan bahas salah satu saham yang di-request oleh viewer ya, yaitu saham Alam Sutra Realty. Jadi kode sahamnya itu ASRI, kita bisa baca ASRI. Nama perusahaannya sendiri itu adalah Alam Sutra Realty Tbk ya. Nah ini Alam Sutra Realty Tbk. Ini websitenya kalian bisa lihat di alamsutrarealty.co.id. Nah, kalian bisa lihat profil mereka dan segala macam. Kita coba lihat dulu di company profile mereka. Aduh, bahasa Inggris ya. Ada yang bahasa Indonesia gak sih? Indonesia lah, kan aku lebih suka Indonesia. Mereka berdiri di tahun 2000-an kalau nggak salah ya. Uh, tahun 1994. Project pertamanya 94, tapi nggak tahu didirikannya kapan. Berarti ini sudah lewatin berbagai krisis sebenarnya. Sudah lama lah ya. Visi misi, struktur organisasi, kilas balik perusahaan. Oke. Wah, nggak ada ya. Kosong. Dewan Komisaris. Nah, ini Dewan Komisarisnya. Komisaris utamanya ada Haryanto Tirto Hadiguno, Suteja Nicholas Sudiatmiko LK Pangestu. Dewan direksinya ada Joseph Sanusi Chong dan kawan-kawan ya. Nanti kalau kalian mau lihat rekam jejak mereka, tinggal tulis ya nama mereka di apa sih namanya di Google search nama mereka di spasi skandal. Nah, nanti bisa muncul. Kalau nggak ada skandal, berarti nama mereka aman. Oke, lanjut ke informasi lainnya. Struktur organisasi, oh nggak ada apa-apa. Bidang usaha tentu saja properti ya. Mereka ada township, office tower, komersial, kultur, fakta, dan lain-lainnya. GWK nih, Garuda Wisnu Kencana juga buatan ini ya. Jadi kalian pasti tahu lah ya dari nama grup Alam Sutra ini. Karena kalian nanti lihat sendiri di websitenya ya. Lalu investor ini banyak sekali ya. Ada ikhtisar keuangan, lapor keuangan, presentasi perusahaan, laporan tahunan, dividen, dan lain-lain. Kita lihat dividen. Dividen mereka baginya jarang banget sih. Terakhir aja tahun berapa? 2017. Jarang banget mereka bagi dividen. Nah, ini historicalnya ya. 2009, 10, 11, 12, 17. Nggak pernah bagi, bukan nggak pernah, jarang. Informasi struktur pemegang saham, informasi investor. Nah, pendirinya 93, dan sudah lewatin krisis 98, berarti aman lah ya. Ini perusahaan kuat berarti. Nah, ini struktur pemegang sahamnya. The Ninking Family. Wah, The Ninking Family ini siapa ya? Nanti kita cerita ya. Ninking Family. Ninking Family. Ninking Family itu siapa? Nah, ini sudah diketahui. Harjanto Tirto Hadiguno. Nah, ini ya. Harjanto Hati Tutuguno atau The Ninking adalah kakek tua berusia lebih dari 90 tahun. Harjanto Tirto Hadiguno. Harjanto Hadi. Jadi orangnya siapa? Orangnya kita cari tahu ya. Apakah ada masuk jajaran kok? Nah, ini dia. Pengendalinya adalah keluarga Tirto Hadiguno ya. Sesuai ini ya. Ini pengendalinya keluarga Tirto Hadiguno atau The Ninking. Nah, Ninking ini ya, ini komisaris utama Tirto Hadiguno. Direktur utamanya bukan ya. Justru dia jadi komisarisnya aja biar orang lain yang mengendalikan atau mungkin ini juga kerabat kali ya. Jadi ini dikendalikan oleh keluarga komisaris utamanya ya. Sudah diketahui struktur pemegang saham. Nah, ini dia. The Ninking Family. Keluarga dari
Tirto Hadiguno. Keluarga Tirto Hadiguno pegang berapa persen? Oh, kecil ya. Masyarakatnya justru 56%. Waduh. Berarti nggak, kecuali ada keluarga yang masuk di bagian masyarakat. Jadi masih bisa dikendalikan. Tapi kalau ini full 56% di masyarakat nih nggak bisa sih. Kita nanti lebih detailnya lihat ke sana ya. Menurut paling itu aja kalau dari websitenya ya. Nanti kalian cek sendiri. Nah ini dari IDX. IPO-nya 2007. Pengendalinya si keluarga Tirto Hadiguno. Nah di masyarakat, oh ternyata yang tadi itu kurang ini ya, kurang apa update. Masyarakat untungnya hanya 43% ya. Jadi pengendali tetap keluarga Tirto Hadiguno. Ada Tangerang Fajar Industrial Estate 15%. Tapi kok ini ada dua ini ya? Ada dua ini. Ada yang 10%. Oh, mungkin mereka pakai dua account kali ya. PT maksudnya sekuritasnya dua, jadinya harusnya sih disatuin aja harusnya. Manunggal Prime Development, Maybank Sekuritas Indonesia, Argo Manunggal Land Development, Joseph Sanusi Chong. Kita lihat ya, Tangerang Fajar Industrial Estate, ya ini dari keluarganya Ninking. Manunggal Prime Development itu juga, nah ini dia, 0, sekian persen. Ini sekitar 20-an persen. Manunggal juga tetap dipegang ya. Jadi 40-an persen. Ya pas lah ya. Maybank Sekuritas Indonesia. Jadi masih tetap dikendalikan oleh keluarga Ninking. Jadi aman. Ini sudah nggak bisa right issue karena udah terlalu tebal ya masyarakatnya. Nah ini anak usahanya. Ada banyak sekali anak usahanya ya. Kebanyakan di real estate, property. Oke, jadi profilnya masih tetap dikendalikan oleh keluarga Ninking. Kita masuk ke laporan keuangan. Ini laporan keuangannya. Yang terbaru kuartal 2 ya, 30 Juni 2022. Ini dalam ribuan rupiah, jadi dikali 1000. Semua angka di sini dikali 1000. Maka uang cash mereka cukup tebal ya, 1T loh. Dikali 1000 1T, jadi 1,2T uang kas mereka. Ini aku suka nih, uang kas mereka tebal. Deposito berjangka 300 miliar, jadi 1,5T. Aset keuangan lancar lainnya 200 miliaran, jadi 1,6T lah ya. 1,6T kita bulatkan. Persediaan ini susah dijual, nggak liquid karena properti. Jadi ya itu nanti aja nih. Apakah bisa dijual dalam 1 tahun? Bisa aja, siapa tahu bisa kan. Tapi aku anggap ini bukan hal yang bisa mudah dijual. Jadi aku pakai yang 3 top ini aja. Jadi 1,6T. Kita bandingkan dengan utang jangka pendek mereka. Waduh. 3T totalnya ya. Tapi utang usaha 200 miliar, utang lain-lainnya 400 miliar. Kemudian operasional ya. 100 miliar, di batas lainnya 100 miliar. Liabilitas kontrak, ini liabilitas kontrak apa ini, 1,6T, nomor 20 ya. Liabilitas kontrak maksudnya apa? Kita cari tahu. Nah ini dia liabilitas kontrak, dikurangi yang akan direalisasikan dalam 12 bulan. Liabilitas kontrak, uang muka penjualan. Oh, uang muka. Jadi kalau misalnya ada customer yang ingin beli properti, mereka kasih uang muka dan dicatat sebagai liabilitas kontrak. Merupakan uang muka yang diterima dari pihak ketiga dalam rupiah atas penjualan bangunan, tanah kafling, dan tanah kepada pembelian individual. Oke, ngerti. Jadi itu dicatat sebagai utang ya. Utang yang harus dibayar. Jadi mereka harus kasih bangunan
Jadi sifatnya bukan harus dikembalikan, tetap mereka harus kembalikan dalam bentuk bangunan tapi bukan dalam bentuk rumah. Jadi ini utangnya nggak bukan utang yang apa sih namanya istilahnya harus dikembalikan dalam bentuk uang. Mereka harus mengembalikan dalam bentuk properti. Jadi ini dana si customer ya. Jadi kita akan coret yang ini. Meskipun ini utang ya sifatnya dalam bentuk properti. Lalu yang kita lihat total-total 200, 600, 700, 800, 1T digabungin sama yang belakang-belakangnya itu mungkin sekitar 1,2 T ya. Jadi uang cash mereka lancar karena aset uang kas mereka tadi 1,6 T. Sementara itu yang dipotong di biaya atas kontrak ya ini nggak termasuk. Aku anggap ini mereka pasti akan mengembalikan dalam bentuk properti. Jadi total-total ini mereka sekitar 1,2 T lah ya. Jadi 1,6 T ini bisa menutupi utang mereka yang sebesar 1,2 T. Jadi aman. Resiko mereka kecil. Karena uang kas mereka besar nih. Uang kas mereka besar, ada deposito berjangka juga. Aset keuangan lancar lain itu 7A itu apa ya 7A? Kita periksa. Apakah saham atau apa gitu kan. Nah, reksadana 7A. Itu 7B, nah 7A. Oh, jaminan KPR ternyata. Bank Sentral Asia. Ya ini jaminan KPR. Oke. Sip. Ini harusnya nggak dihitung juga sih. Jadi dikurangin 200-an, jadi 1,3 T. Ya bisa nutup lah di 1,2 T lah ya. Jadi resiko utang mereka aman. Yang mereka paling harus ininya harus ini bisa dipakai untuk bangun properti jadi aman. Jadi arus kas mereka harusnya aman. Jadi secara utang mereka aman ya, utang jangka pendek aman. Kalau utang jangka panjang mereka ada nih utang bank jangka panjang. Wow. Utang obligasi mereka lebih tebal 5,9 T. Amazing. Ini yang bikin utangnya lumayan besar ya. Mereka aset tetapnya apakah ada ya? Aset tidak lancar ada nih tanah untuk dikembangkan 11 T ya. Ini besar nih. Ini kalau bisa dikembangkan ini bisa nilainya bisa jauh lebih tinggi nih. Jadi kita bandingkan total modal utang dengan modal investor ya. Modal utang mereka 12 T, modal investor mereka 9 T. Jadi tetap lebih besar modal utang. Tapi dari kas lancar mereka selama di bawah 1 tahun aman. Tapi mereka punya utang obligasi yang harus dilunaskan secara jangka panjang ya, yaitu 5,9 T. Jadi harus waspada sih sebenarnya untuk jangka panjang. Tapi jangka panjang aman sih harusnya ya. Karena mereka ada lahan senilai 11 T nih. Lahan sebesar nih 11 T. Jadi aman lah ya. Bisa menutupi utang obligasi mereka. Jadi dari posisi utang mereka aman ya. Posisi utang mereka aman. Risikonya kecil. Kita masuk ke laporan laba rugi. Nah, gila ini mereka omsetnya naiknya lumayan banyak dari tahun lalu ya. Tahun lalu omset mereka hanya 1,1 T, tapi di tahun ini menjadi 1,9 T. Wow, luar biasa ya. Oh ya, 2021 kemarin itu mereka kena COVID ya. Jadi mungkin penjualan mereka itu tersendat karena pembatasan sosial ya. Jadi naiknya hampir 2 kali lipat nih, bagus kinerjanya sudah mulai membaik. Lalu bebannya juga dikit ya, margin laba kotor mereka tinggi sekali, ini gila ya. 1,9 T masuk, yang keluar cuma 800 miliar, sehingga laba kotor mereka 1 T. Ya ini lihat dari sini aja, margin laba kotor mereka cukup tinggi. Sisa-sisa biaya fixed income mereka itu nggak begitu besar ya, dan tidak ada perubahan yang signifikan. Dan mereka menghasilkan laba bersih
200 miliar. Lumayan. Dari dari omset 1,9 T dipotong berbagai biaya, sisa 200 lah ya. 200 miliar. Padahal mereka di tahun lalu mereka rugi ya karena ini corona atau covid, pembatasan sosial, jadi mereka sulit menjual ya. Akhirnya di tahun ini mereka berhasil meraih laba. Dan kalau nggak salah, Alam Sutra Realty tidak hanya menjual properti, tapi mereka juga manajemen mall juga mungkin ya. Manajemen seperti mall, segala macam, sewa, dan lain-lain. Oke, kita lihat di nomor 30 ya. Ya kan, pendapatan jasa, ada penjualan, pendapatan jasa, dan usaha lainnya. Kita nomor 30, kita lihat persentase jualan sama jasa itu berapa persen. Nah ini dia, ini penjualan dan lain-lain ya. Real estate ini mungkin penjualan kali ya. Nah ini jasa nih, jasa hospitality dan pengelolaan kota, rekreasi dan olahraga, sewa dan fasilitas. Oh maksimal hanya 200 miliar. Justru pendapatan terbesar mereka itu di penjualan. Di penjualan nih. Pariwisata juga ada, tetapi kecil. Tetap yang memegang peran paling besar ini di penjualan. Jadi kalau mereka mau untung besar, mereka harus menjual, bukan dari jasa manajemen. Oke, mengerti lah ya. Nah ini penjualan ya, yang terjual. Oke, mengerti. Kita kembali ke laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi mereka mengalami perbaikan dibanding tahun lalu. Tahun lalu mereka hanya omsetnya 1,1 T, tapi tahun ini mereka membaik jadi 1,9 T. Sementara tahun lalu rugi, sekarang menjadi untung 200 miliar. Tahun lalu rugi 248 miliar ya, sekarang untungnya 218 miliar. Good, karena ekonomi sudah mulai pulih, harusnya oke lah ya. Nah kan, arus kasnya selalu positif, karena kita lihat tadi memang pemasukan mereka lebih banyak ya, dibanding pengeluaran mereka. Investasi, kenaikan uang muka, kita lihat apakah ada pinjaman bank. Tidak ada ya, tidak ada pinjaman bank, jadi aman. Justru adanya pembayaran utang bank jangka panjang 80 miliar. Oke, bagus. Oke, kesimpulannya laporan keuangan kuartal 2 dari saham ASRI ini oke ya, bahkan membaik, positif, lumayan positif, bukan lumayan lagi, cukup positif ya. Karena omsetnya naik, labanya naik, dan secara resiko utangnya pun kecil. Jadi sangat oke ini laporan keuangan kuartal 2-nya sangat oke, dan arus kasnya juga positif dan tidak ada utang. Mereka justru membayar utang. Oke, good. Laporan keuangan kuartal 2 mereka asli bagus. Kita masuk ke bagian ini kita sebutnya highlight tahunan ya. Ya, kita lihat dari keseluruhan aja positif semua ya. Dan mereka memang punya fundamental yang kuat. Arus kas selalu positif, dan arus kasnya positif itu kebanyakan nilainya triliunan. Ini arus kas positifnya triliunan. Dan ekuitasnya pun juga bertumbuh ya. Tapi belakangan ini agak tersendat karena pandemi dan krisis ekonomi kali lebih tepatnya. Sebelum krisis ekonomi, pertumbuhan ekuitas mereka itu cukup tinggi. Aku lupa masukin ini apa namanya, bentar ya, aku coba masukin ini namanya harga saham ASRI ini saat ini berapa ya? Aku ngecek dulu ya. Harga saham ASRI 178 di detik sekarang, dengan PI rasionya itu
PI rasionya 8,0,6 kali, lalu price booknya itu sekitar 0,36 kali. Wow, murah ya. Nah, ini valuasinya murah nih. Dengan harga 178, Asri ini masuk kategori murah. PI rasionya pun masih di bawah 10, PVBR-nya pun murahnya murah banget, di bawah 1 kali. Bahkan nilai mereka sekarang 0,36 kali. Jadi mereka harus naik 3 kali lipat biar ke harga wajar. Secara ininya, nilai bukunya ya. Jadi kita lihat dulu dari highlight tahunannya, omsetnya mereka naiknya tipis-tipis. Karena mereka adalah properti, jadi aku wajar jadi wajar kenapa mereka naiknya tipis-tipis. Karena memang properti itu kan lahannya terbatas dan pengembangannya pun butuh waktu tahunan. Jadi mereka jual properti ya naik turun seperti ini. Naik, turun, naik lagi, turun lagi. Ya ini wajar sih. Jadi mungkin mereka mentok di 3 sampai 4 triliun kali ya. Karena keterbatasan lahan dan butuh pengembangan, butuh waktu. Laba bersih yang penting positif selalu masuk kecuali saat pandemi ya. Ini kita maklumin. Tapi overall mereka selalu positif. Ekuitas selalu bertumbuh karena mereka selalu mencetak laba bersih yang cukup tinggi. Jadi ini bagus banget nih, ini bagus banget. Ketika mereka kembali ke situasi normal seperti misalnya paling terakhir 3,4 T, laba bersih mereka itu bisa sampai 1 T. Akibatnya ekuitas mereka bertambahnya cukup banyak. Jadi bertambahnya itu di digit depannya nih. 2T, 4T, 5T, 6T, 7T, 8T, 9T, 10T. Jadi tambahnya itu di digit depannya semua. Tapi kalau udah masuk 10T nggak bisa tambah digit depan lagi. Paling mungkin butuh 10 tahun agar digit depannya berubah gitu misalnya kan. Haruskah selalu positif. Jadi secara keseluruhan highlight tahunan mereka itu oke ya. Fundamental mereka bagus, positif, kuat. Karena arus kasnya selalu positif, laba bersihnya selalu terjadi setiap tahun, dan omset mereka selalu tinggi setiap tahun ya dibanding sebelum ini corona ya. Mau sebut narkoba salah ini lagi. Sebelum corona mereka cukup tinggi. Nah, itu dia. Jadi overall mereka oke. Secara valuasi tadi aku bilang murah juga karena VBR-nya masih 0,36 kali. Apakah bisa naik? Tergantung omset di tahun 2022 ini apakah bisa lebih tinggi dari tahun sebelumnya atau tidak. Kalau misalnya bisa lebih tinggi dari tahun sebelumnya ini bagus banget. Atau enggak mereka bisa mencapai 3,4 T itu ini harga sahamnya bisa naik melompat tinggi sepertinya. Naik ke 0,6 aja ini udah bagus. Itu artinya ini kali 2 harganya. Jadi kita tunggu aja di laporan keuangan kuartal 3 mereka ya, bagus apa enggak. Tapi kemungkinan sih besar bagus, karena ekonomi sudah pulih. Oke, highlight tahunannya positif ya, kuat. Kita masuk ke presentasi mereka. Nah, ini presentasi mereka ya, ini sejarahnya mereka. Peluncuran Alam Sutra Township, 2007, Bursa Efek. Paling terakhir, peluncuran Winona Cluster tahap 2, Penthouse Residence Bayu Premier Cluster, Fedora Park Cluster, dan Ruko Fedora. Ini aku nggak tahu di mana nih. Ini tadi apa namanya persediaan ya. Banyak, tinggal tim marketing dan salesnya aja yang bekerja. Lokasi township yang strategis dengan akses prima, persediaan tanah yang cukup untuk mendukung ekspansi bisnis. Ya tadi kita lihat banyak ya 11 T ya tanahnya ya. Itu mereka kalau bisa ya jual semuanya itu bagus banget. Atau dikembangkan lah ya, bukan dijual tapi tanahnya dipakai, dibangun bangunan terus dijual, itu bagus. Citra yang baik dan tim manajemen yang berpengalaman, memiliki diversifikasi segmen pasar dan produk, peluncuran proyek baru yang berkesinambungan. Oke, iya ya. Tapi kadang ada yang bolong-bolong juga sih, tapi dari 2018 mereka selalu ada proyek baru. Tadi kita udah lihat ya, jajaran komisaris. Ini pengendalinya Pak
dari keluarga Tirto Hadiguno ya. Nah, The Ningking Family ini keluarga Tirto Hadiguno, The Ningking Family. Mereka pegang sebesar 40%-an ya. Justru 30%-an, 38%-an, 39% lah. Publik mereka catatnya 60%. Oh, tadi itu nah, ini Maybank ini mungkin dihitung sebagai publik nih. Maybank ini dicetak. Nah, aku bingung nih pengendalinya kok bisa orang luar gitu kan. Publik mereka catat sebagai masyarakat. Tapi masyarakat pun kalau misalnya suaranya berbeda-beda, harusnya tidak mempengaruhi suara ya. Kecuali memang ada pemain besar yang mau beli 51% untuk mengendalikan perusahaan ini. Tapi kan 51% ini nilainya berapa miliar kan, berapa puluh miliar atau mungkin berapa triliun gitu. Jadi untuk mengambil ahli alam sutra ini cukup sulit. Kecuali 60% masyarakat ini bisa sepakat semuanya gitu untuk mengambil ahli alam sutra ini. Ya paling kelemahan dari masyarakatnya ininya banyak. Ya nanti kalau misalnya ada pemain yang uangnya banyak, mereka ambil alih ya mereka kehilangan kendali gitu. Dan ini apa sih namanya jualan mereka ya, township, rumah tapak, lahan komersil dan lain-lain. Iklan portfolio mereka ada di Bali ya, Jakarta, Bali, Tangerang. Alam Sutra yang paling terkenal di dekat Jakarta. Bali juga terkenal Garuda Wisnu Kencana. Oke. Pembangunan jalan tol Kunciran Soekarno-Hatta sudah selesai pada April. Jadi kawasan hunian mereka mungkin jadi lebih oke lah ya. Jumlah klaster 39 klaster. Ini banyak sekali klasternya. Tenan dan fasilitas ini ada. Township Alam Sutra. Suvarna Sutra. Project baru per Agustus 2021. Jadi ini presentasinya 2021 ya. Oktober kalau nggak salah. Cluster Bayu Premier. Project baru per Agustus. Mereka banyak project ya. Nah, jadi bagaimana cara meningkatkan omset dan laba bersih mereka ya lewat tim sales mereka. Jadi perusahaan ini sangat tergantung dari tim sales mereka. Dan kondisi ekonomi makro. Kalau misalnya uang masyarakat sedang banyak ya produk mereka kejual. Tapi kembali lagi ada dua hal sih. Di masyarakat ingin beli atau enggak. Dan salesnya tangguh atau tidak. Itu aja. Ini September ternyata ya. 30 September 2021. Oke sih paling gitu aja. Mereka lebih banyak ke presentasi ke historical mereka. Mereka tidak ada strategi segala macam karena ini memang ini properti tidak butuh strategi gimana banget, dan properti pun semua orang butuh properti gitu. Jadi harusnya produk ini nggak susah dijual, yang susah dijual karena harganya terlalu tinggi. Namun semua orang butuh properti gitu. Bagaimana proyeksi marketing sales? Ini kita lewatin berapa capex di tahun ini, lewatin kontribusi terbesar penjualan dari proyek apa saja. Sutra memang saat ini saat pandemi produk beresensial seperti rumah beserta keamanan dan kualitas lingkungannya juga menjadi sangat spesial baik itu landed maupun high rise. Hal ini dikarenakan belajar kerja dan semuanya dari rumah. Jadi kami harapkan dengan rencana kita yang meluncurkan beberapa proyek kredensial tahun ini dapat membantu kita mencapai target marketing sales. Nah, yang lewatin terkait kerjasama dengan ASRI dengan China Fortune Land Development. Bagaimana sampai saat ini perkembangan bisnis dari kerjasama tersebut akan berakhir di tahun 2021. Persoalan ini masih berdiskusi dengan pihak CFLD mengenai kelanjutan kerjasama ini. Oke, sejumlah perusahaan properti terjun ke bisnis pusat data. Apakah Alam Sutra akan terjun ke bisnis data center? Apa alasannya dan progresnya apa sudah sampai di mana?
Perusahaan tidak terjun secara langsung ke bisnis data center, tapi kami tentu saja sebagai perusahaan properti, bila ada investor yang ingin membuat data center, kami dapat menyediakan lahannya. Jadi kami tidak terjun secara langsung, tapi mereka bisa menjual lahannya gitu kan. Oke. Tidak ada ini sih, tidak ada informasi yang begitu penting, hanya ini saja kalau mereka bisa menyediakan lahannya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya. Tadi itu pertanyaan dari press ya, atau media. Kalau ini dari publik. Bagaimana perkembangan penjualan rumah tapak? Ini lewatin aja, karena ini 2021. Bagaimana update agreement dengan, tadi udah ditanyakan ya, sudah berakhir. Sampai saat ini, tanah yang berhasil ditransaksikan kurang lebih 180 hektar. Pada awalnya memang security deposit sebagai bukti keseriusan mereka untuk dapat menyelesaikan kerjasama ini. Pada posisi sekarang ada sisa kurang lebih 650 miliar. Security deposit di buku kami telah beberapa kali mengadakan diskusi dengan, tapi belum mendapatkan keputusan yang definitif. Oke. Masih gantung. Terkait bond yang dikeluarkan ASRI untuk pembayaran bond yang jatuh tempo di 2022 akan dibayarkan dari mana? Wah. Apakah perusahaan berencana melakukan restrukturisasi atau refinancing terkait utang yang akan jatuh tempo? Saat ini jumlah outstanding utang obligasi kami jatuh di tempo di tahun 2022 sebesar 20 juta USD. Rencana kita akan membayar utang tersebut dengan internal cash dan juga dengan hedging benefits. Ya. Tadi kita lihat ya uang laporan keuangannya. Ada 5,9 T sisanya ya. Yang utang obligasi lumayan banyak. Ini yang menjadi kendala. Ini jatuh tempo kapan? Ini nomor 22. Nomor 22, nah ini dia utang obligasi kan. Dan utang obligasi sisa ini nih. 2022 udah lunas berarti ya. Jatuh tempo nggak ada. Ini dia. 24 April 2022 bunga dibayarkan setiap 6 bulan. Berarti sudah dibayar ya harusnya ini ya, karena udah lewat ini masanya. Jadi aman ya, aman mereka bisa bayar yang 2 April kemarin, beberapa bulan yang lalu. Oke, aman lah. Oke, pertanyaannya gitu aja kalau dari publik, cuma 3 pertanyaan. Harusnya nggak ada masalah dan penjualan mereka itu tetap, ya ini historical mereka bagus, jadi harusnya aman. Uang cash yang masuknya pun sekitar 1,6 T, 1,3 T. Ini uang cash 1,6 T, ya, meskipun ini mulai pulih ya, dan pernah 2 T, jadi harusnya aman. Tentang obligasi itu geli-geli lah ya. Nah ini harga saham, ini dari IPO sampai tahun ini. Wah, mereka IPO itu mendekati harga IPO loh berarti ya, harga sekarang. Jadi kemungkinan mereka tidak akan jatuh di bawah harga IPO, berarti mereka akan ketahan di harga 100-an lah ya. 140-an. Ya, mereka akan ketahan harga segituan, nggak bisa jatuh lebih dalam lagi. Dan nanti tinggal tunggu waktu mereka akan ke harga wajarnya. Berapa sih harga wajarnya aku kurang tahu. Tapi kalau misalnya ini selalu positif dan ekuitasnya bertambah, ya ini udah murah banget. Berarti harga wajarnya kalau misalnya harga wajarnya 0,7 misalnya kan, 0,7 tinggal dikali 2 aja, berarti harga wajarnya 360 misalnya. Ya mungkin sekitar 300-an harga wajarnya. Jadi kalau ini nggak perlu berharap naik sampai 1 kali. Berharap naik 0,6 aja ini udah lumayan banyak naiknya. Gitu. Karena murah banget cara nilai buku. Ini harga saham dari IPO sampai tahun ini ya. Mereka bahkan pernah harga 1000-an.
di tahun 2012, 13 ribuan. 2013 itu omsetnya naiknya lumayan banyak. Omset lumayan banyak, ekuitasnya lompatnya juga tinggi, arus kas yang masuk juga banyak. Maka dari itu dan mungkin banyak pesan berita-berita positif, akhirnya mereka terbang tinggi. Setelah terbang tinggi dan harganya kemahalan dan kinerjanya menurun di sampai 15, 16, ya kan? Dari 3,6 T turun ke 27 T. Akhirnya harga saham mereka drop. Ya, drop. Naik, ya memang mereka sempat naik karena mungkin ada tahun-tahun yang bagus ya. Dari omset mereka turun, terus lompat lagi di 17 dan 18. Kita lihat 17 dan 18. Nah, 17 nih naik nih. 17 naik. Tetap ini drop ya. Mungkin investor sudah ragu. Naiknya ini juga dikit nih. 3917 naik ke 3975. Laba bersihnya turun. Oh, berarti drop. Harga sahamnya drop. Karena yang dilihat investor itu pertumbuhan omset sama pertumbuhan laba bersih. Jadi kalau misalnya ada yang drop salah satu ini antara omset atau laba bersih, ya pasti harga sahamnya turun. Jadi kalau mereka mau naik, mereka harus meningkatkan kinerja di kuartal 3 sampai kuartal 4 2022. Nah, naiknya sampai berapa nggak tahu, tergantung apresiasi dari investor ya. Mau mengapresiasi harganya sampai berapa banyak gitu. Tapi ini udah mentok di seharga seginian. Ya mungkin target terdekat itu sekitar 250 kali ya. Atau mungkin sekitar 300. Bisa juga 200-an sampai 300. Kalau mereka membukukan kinerja yang ciamik di tahun ini. 5 tahunan mereka, nah ini drop ya. Tapi ini membentuk apa namanya support baru ini. Ini kan di bawahnya itu 110-an. Terus berikutnya 140-an. Ini kalau nggak bisa turun lagi, ini tunggu waktu untuk naik aja sebenarnya. Ini kelihatan ada tren naik. Ini baseline-nya nih, ini baseline paling bawah. Baseline yang paling kedua, tinggal mereka ada satu batang yang tinggi sekali di sini. Tapi entah kapan gitu, tergantung kinerja mereka. Oke, harga tergantung kuartal 3 dan kuartal 4 mereka ya. Kalau misalnya positif kuartal 3-nya, kemungkinan bisa naik. Tapi nggak tahu bisa naik banyak atau enggak. Tergantung investor besarnya ya, atau kalian bisa boleh bilang bandar. Kalau misalnya bandar kurang tertarik atau investor besarnya kurang tertarik, ya harga saham ini nggak kemana-mana. Mungkin akan mentok sekitar 200-an gitu kan. Nggak bisa kemana-mana. Tapi kalau misalnya ada investor besar yang tertarik untuk invest di saham asli, ini bisa terbang gitu. Oke, tapi jadi sekali lagi valuasi tetap murah karena PE rasio mereka 8 kali dan nilai buku mereka 0,36 kali. Nah, ini dividen mereka jarang bagi ya. Paling terakhir 2017 jarang banget. Jadi makanya mungkin investor kurang tertarik gitu. Investor kan lebih suka dividen ya, apalagi investor besar ya, aku ngomongnya bukan kecil. Investor besar yang duitnya mungkin minimal 100 miliar, mereka tidak akan trading, mereka akan beli dan hold. Jadi kalau kita mau cari saham yang naiknya kenceng, carilah investor besar yang mau jadi carilah saham yang mau dimasuki oleh investor besar. Nah, investor besar itu mereka take profit nggak gila-gilaan seperti investor kecil pada umumnya yang suka beggar gitu kan. Mereka untung 10% aja mereka syukur gitu kan. Tapi karena mereka uangnya terbatas. Karena uangnya mereka itu banyak dan transaksi hariannya itu terbatas. Uang mereka 100 miliar,
Namun transaksi hariannya cuma 1M, 2M. Jadi kan mereka habisin waktu terlalu banyak gitu kan. Jadi daripada mereka habisin waktu terlalu banyak dan mereka hold satu saham nggak dapat dividen, ya lebih baik mereka cari saham yang lain yang bisa memberikan dividen. Nggak apa-apa lah mereka untung 10% dari capital gain, tapi dividen mereka dapatnya pasti setiap tahun. Nah, mereka lebih suka cari perusahaan yang suka bagi dividen setiap tahun. Kalau asli kan bagi dividennya kadang-kadang nih, kadang-kadang. Jadi ini agak sulit dilirik oleh investor besar yang dananya itu sekitar 100 miliar. Jadi sahamnya terbang bisa atau enggak itu tergantung ada investor besarnya atau tidak. Jadi gitu ya. Ini murah tapi dividennya sayang banget, jarang bagi. Nah ini berita paling terakhir ya. Kejar marketing sales 3,4 T. Nah ini menarik nih. Di tahun lalu mereka target 3,2 T. Ini tahun lalu nih. 1 Oktober 2021 3,2 T. Tapi yang terrealisasi hanya 2,8 T. Artinya mereka bikin targetnya itu nggak perhitungan apa gimana gitu kan. Mungkin tim sales mereka terlalu optimis gitu kan. Tidak tidak ya ini sih jatuhnya jadinya jelek kalau mereka pasang target yang ternyata realisasinya di bawah target. Nah, maka dari itu masyarakat menghukum mereka, dijatuhkanlah harga saham mereka karena ini tadi apa namanya realisasinya itu di bawah target. Ternyata realisasinya hanya 2,8 sementara target mereka 3,2. Nah, ini keburukan, ini salah satu kekurangan mereka ya. Mereka pasang target yang kayaknya sulit dicapai gitu. Mungkin ini sikap optimis untuk wah hari ini tahun ini kita target 3,2 T ya, ternyata salesnya nggak mampu gitu kan. Ini thinking family. Ya paling itu aja sih, target tidak tercapai. Jadi kalau misalnya ada mereka pasang lagi target tahun ini 3,4 T, kemungkinan besar karena berdasarkan dari apa namanya realita tahun lalu ya bisa nggak tercapai juga. Jadi mereka asal menyebut gitu. Ini harus hati-hati. Mereka mungkin pasang target tapi ternyata targetnya nggak kena. Oke, masuk kesimpulan aja. Target nggak kena ya. Itu menjadi minus sebenarnya. Harusnya mereka pasang target yang bisa melebihi. Maksudnya sesuai realisasi lah ya, bisa dicapai atau enggak. Jadi kalau misalnya mereka pasang 3,4 T, jangan mudah percaya. Ini jadi omongan mereka jangan ini mudah dipercaya. Ternyata nggak bisa. Ternyata mereka hanya mencapai 2,8 T. Overall aja apakah layak diinvestasikan? Kalau untuk jangka pendek oke, aku rasa ya karena ini murah. Naik sampai berapa? Ya paling nggak banyak-banyak mungkin naik sampai bagian resisten aja kali 230-an untuk jangka pendek. Tapi kalau misalnya itu tergantung dari kuartal 3 nanti. Kalau misalnya kuartal 3 nanti positif, ya ini 230 bisa tercapai. Kalau misalnya ya kuartal 3 ini bisa lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, 230-an pasti tercapai. Kalau misalnya target 3,4 T ini terwujud, ya ini tercapai. Harga 360. Nah, tapi kan berdasarkan kenyataan di tahun lalu mereka ternyata di bawahnya lumayan jauh kan. Bahkan cuma 2,8 T. Jadi apakah bisa 3,4 T? Mungkin nggak harusnya sih kalau dari masa lalu nggak bisa. Kemungkinan paling mentok 3,2 T. Tapi kita lihat nanti bisa apa nggak tercapai gitu kan. Jangan-jangan bisa. Kalau bisa ya berarti ini bisa tercapai nih 360. Gitu. Ini untuk investasi jangka pendek boleh. Tapi kalian harus lihat kuartal 3 nanti itu sebagai penentu.
dia akan terbang atau tidak. Kalau misalnya kuartal 3-nya mereka terbang, maksudnya omset dan laba bersihnya naik, saham ini bisa terbang. Jadi kuartal 3 penentunya. Bisa beli sekarang nggak? Bisa. Tapi penentunya di kuartal 3. Kalau misalnya lebih tinggi dibanding tahun lalu, ini bisa naik nih kalau beli sekarang. Gitu. Kalau untuk jangka panjangnya, aku sih nggak tertarik ya untuk jangka panjang karena mereka bagi dividennya jarang banget. Nggak suka aku. Jadi paling ini hanya untuk jangka pendek aja. Jadi kalian pasang target misalnya di harga beli sekarang 178, jual di 230-an itu boleh. Atau kalian tunggu sampai kuartal 4 ya. Misalnya dia bisa mencetak 3,4 T, ya bisa boleh juga, jangan-jangan bisa ke sini gitu ya. Bisa 300-an. Jadi ini semua tergantung dari laporan keuangan kuartal 3 mereka dan 4 mereka. Jadi kalau misalnya Q3 naik, itunya berarti bagus. Kalau Q4-nya tercapai targetnya, artinya bagus. Jadi kalau mau beli jangka pendek boleh ya. Kalau untuk jangka panjang enggak. Jangka pendeknya beli sekarang di harga sekitar 170-an ya atau 80-an. Aku nggak tahu nih harga sekarang berapa nih aslinya. Aku sih tadi catat 178. Jadi boleh lah karena ini secara valuasi juga murah gitu. Dengan fundamental keuangan yang cukup kuat. Ini cukup kuat menurutku. Jadi jangka pendek oke, sekali lagi berulang kali aku ngomongnya. Tapi kalian harus pantau di kuartal 3 dan kuartal 4 nanti. Kuartal 4 itu di tahun depan, kuartal 3 nanti mungkin sekitar 1 November baru dipublish. Gitu. Oke, kalau untuk mereka turun harganya agak sulit ya aku rasa ya, karena mereka udah murah banget. Paling turun sampai kayaknya agak sulit turun lagi. Mungkin turun sekitar sampai ini supportnya ya, sekitar 1 sampai 140-an. Tapi kalau kalian mau tunggu sampai 140-an juga boleh gitu. Tapi kan mereka punya potensi ke 200 sampai ke 300. Itu potensi mereka. Kalau Q3 dan Q4 mereka bagus. Apalagi Q4 mereka tercapai targetnya. Gitu. Tapi kalau lihat masa lalu, ya jangan berharap ya. Paling ini sih naik ke 200 saja. Ke ini resisten mereka nih sekitar segini, 220-an. Gitu aja sih. Jadi untuk saham ASRI boleh untuk jangka pendek, tidak untuk jangka panjang. Kalau misalnya ada informasi yang salah atau yang kurang, kalian boleh tulis di kolom komentar. Kalau misalnya ingin request saham yang lain juga boleh tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.